Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, sebelum materi PAI kita mulai, mari kita berdoa belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Baiklah, mari kita belajar materi tentang menyembah Allah sebagai ungkapan rasa syukur. Anak-anakku, untuk materi rasa syukur ini kita akan belajar surat Luqman ayat 13 sampai 14. Jadi Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14 ini berkaitan dengan ungkapan rasa syukur. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladulmun adim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masyir. Shadaqallahul adzim. Isi kandungan dari Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14 ini adalah: 1. Menginformasikan tentang wasiat Luqman kepada anaknya. Wasiat pertama adalah agar menyembah kepada Allah yang Maha Esa tanpa menyekutukannya dengan sekutu apapun. Luqman mengingatkan bahwa tindakan syirik adalah bentuk kedzaliman yang besar. Isi kandungan yang kedua yaitu nasihat untuk menyembah Allah dibarengkan dengan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Dan kami wasiatkan kepada manusia supaya mereka berbuat baik kepada orang tua. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah. Dan yang ketiga, dalam firman-Nya menyapihnya selama 2 tahun. Jadi yang mendidik dan menyusuinya, pada ayat lain juga Allah berfirman, dan para ibu menyusui anaknya selama 2 tahun. Allah menyebut-nyebut penderitaan, kepayahan dan kerepotan ibu dalam mendidik anak siang dan malam untuk mengingatkannya tentang ihsan, kebaikan dan ketulusan. Sedangkan hadis yang berkaitan dengan syukur, rasa syukur ini berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala
Qala jaa rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusnin sahabati? Qala ummuka. Qala summa man? Qala summa ummuka. Qala summa man? Qala summa ummuka. Qala summa man? Qala summa abuka. Wa qala ibnu Syubrumata wa Yahya ibn Ayyub haddatsana Abu Dur'ati mislahu rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi kaitan antara beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14 adalah: 1. Bersyukur dapat ditunjukkan kepada Allah dan kepada manusia. Bersyukur dan syukur kepada manusia adalah dengan cara membalas perbuatan baik dengan yang lebih baik, atau setidaknya sama baiknya. Yang kedua, bersyukur kepada Allah perwujudannya tidak lain adalah dengan beribadah, yaitu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, ibadah meliputi aspek ritual seperti sholat dan sejenisnya, dan aspek sosial, yaitu yang mencakup segala aktivitas hidup sehari-hari, dari persoalan yang paling sepele seperti bersin sampai yang paling dianggap besar apapun bentuknya. Dari sisi caranya, bersyukur meliputi 3 aspek, yaitu hati, lisan, dan perbuatan. Itu adalah kaitan antara ibadah dengan bersyukur kepada Allah. Selanjutnya, hikmah. Hikmah apa yang dapat diambil dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah mendapatkan keberkahan dari setiap rizki yang kita terima. Sebagaimana janji Allah dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, niscaya akan kami tambah nikmat baginya. Dan jika kalian kufur atau mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya siksaku itu teramat pedih. Hikmah yang kedua yaitu menemukan ketenangan batin dan kedamaian hati dalam menjalani semua aktivitas sehari-hari, karena kerelaannya dan menyikapi pemberian Allah. Dan hikmah yang terakhir yaitu terhindar dari siksa api neraka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.